Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Ningsi. Iya, Bu. Ayo sini. Iya. Duduk sini, duduk. Makasih, Bu. Tasnya ditaruh dulu. Oh, Begadang. Iya. Iya, taruh situ nggak apa-apa. Pelajarannya udah selesai ya? Udah, Bu, udah selesai pulang sekolah. Jadi sekarang udah nggak ada kegiatan lagi? Iya. Iya, saya bermain di tempat Ibu. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya sekarang, Mbak Ningsi? Ya, gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Kok nampaknya berat sekali menjawabnya? Ada apa? Iya, Bu. Saya sedang ada masalah. Saya bingung. Bingung bagaimana, Mbak Ningsi? Gini, Bu. Ibu saya sakit lagi. Sakitnya kumat, Bu. Mbak Ningsi sakit? Iya, Bu. Sakit apa? Beliau sakitnya kumat lagi. Beliau sakit diabetes mellitus, Bu. Dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ya ampun, Ibu terus di rumah sakit mana, Mbak Ningsi? Rumah sakit Sarjito sudah 1 minggu ini, Bu. Oh iya, lalu siapa yang menunggu Ibu? Kalau misalnya saya sedang sekolah, ya ibu saya sendiri di rumah sakit. Tapi kalau misalnya saya sudah pulang sekolah, itu saya yang menunggu ibu saya. Jadi Mbak Ningsi yang menunggu Ibu di rumah sakit gitu ya? Iya, Bu. Iya, Ibu salut sama Mbak Ningsi. Mbak Ningsi mau menjaga Ibu di rumah sakit. Tapi tadi Bapak bagaimana? Bapak itu kan sibuk, Bu. Dia mengajar di sekolah dari pagi sampai sore, Bu. Dan ya kegiatannya tuh penuh di sekolah gitu, Bu. Jadi beliau ya kalau misalnya nunggu ibu hanya pas waktu pulang dari sekolah, setelah dia memberi pelajaran sama teman-temannya, sama siswa-siswanya maksud saya. Dan ya itu, Bu. Jadi saya yang sering menjaga ibu gitu, Bu. Jadi Bapak juga sibuk bekerja seperti itu ya? Iya. Memang Bapak mengajar ya? Iya. Sebagai guru di mana? Bapak mengajar di SMA kelas 12. Ibu tahu kan kalau misalnya kelas 12 itu pasti banyak tambahan pelajaran karena udah mendekati ujian. Dan Bapak itu sering banget di sekolah sibuk kayak gitu, Bu. Jadi sering banget memberikan pelajaran tambahan sama siswa-siswanya dan juga memberikan pengayaan, Bu, gitu. Oh iya, Ibu tahu. Tapi bagaimana dengan saudara yang lain? Bukannya Mbak Ningsi punya kakak ya? Iya, saya punya kakak, Bu. Tapi kakak saya itu kan sudah bekerja, juga sudah punya keluarga. Jadi kakak saya itu sibuk sama pekerjaannya. Dia juga bekerja dari pagi sampai sore, Bu. Oh gitu. Iya, dan kalau misalnya sudah sore hari, memang sih sering mampir ke rumah sakit untuk jenguk ibu kayak gitu. Tapi pastilah cuma sebentar, dan malamnya dia pulang buat keluarganya. Otomatis dia harus pulang karena dia udah punya keluarga. Oh iya. Berarti kakaknya Mbak Ningsi itu tidak tinggal bersama lagi? Iya. Beliau sudah punya keluarga sendiri dan sudah punya pekerjaan. Dia disibukkan sama pekerjaannya dan juga dia punya tanggungan keluarga gitu. Oh iya, Ibu tahu, Ibu mengerti perasaannya Mbak Ningsi. Jadi dari tadi yang kita bicarakan tadi ya, kan Mbak Ningsi itu sering menunggu Ibu di rumah sakit karena Bapak kan sibuk bekerja, kakak juga sudah punya keluarga sendiri, juga sibuk sama pekerjaannya, gitu ya. Iya. Lalu tadi Mbak Ningsi juga bilang kalau Mbak Ningsi bingung bagaimana Mbak Ningsi maksudnya? Iya. Ibu tahu kan bulan depan sekolah kita ada pensi. Iya, Ibu tahu bulan depan ada pensi dan Mbak Ningsi sebagai sekretarisnya kan? Iya, Bu. Nah itu dia. Saya kan diamanai sama teman-teman sebagai sekretaris. Dan juga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas-tugas sekretaris, Bu. Tapi
Ibu dengar kan tadi saya cerita kalau misalnya saya itu harus jaga ibu di rumah sakit. Jadi saya tuh nggak bisa fokus. Saya tuh kalau misalnya ada rapat sering nggak datang Bu. Soalnya kan saya harus jaga ibu saya di rumah sakit. Dan ya tugas-tugas sekretaris jadi terbengkalai. Saya tuh juga nggak bisa fokus buat ngerjain tugas-tugas sekretaris Bu. Saya tuh takut kalau misalnya saya nggak bisa pegang amanah di teman-teman Bu begitu Bu. Begitu ya. Berarti Mbak Ningsi itu jarang ikut rapat kayak gitu karena harus menunggu ibu di rumah sakit gitu ya. Jadi tugas-tugas sekretaris juga terbengkalai seperti itu. Tapi bukannya sebagai sekretaris itu tidak sendirian ya? Iya sih Bu, saya punya teman memang ada sekretaris dua saya, tapi dia masih adik kelas Bu, jadi dia masih awal untuk jadi sekretaris gitu. Dan dia itu ya masih bingung kalau misalnya mengerjakan tugas-tugas sekretaris, sering banget tugas-tugas sekretaris pun terbengkalai kayak gitu Bu. Dan ya itu kan jadinya kalau misalnya seperti itu pensinya bakalan jadi kacau Bu. Ya seperti itu. Berarti sekretaris dua juga ini baru anak baru, terus dia bingung kayak gitu. Iya, sekretaris dua saya itu masih adik kelas saya, dia masih baru dan dia masih butuh belajar gitu loh Bu. Iya begitu Bu. Berarti sekretaris dua itu masih anak baru ya, dan dia belum berpengalaman seperti itu. Iya Bu, sekretaris kedua itu masih baru, dia kan adik kelas saya, dia tuh masih harus banyak belajar lah pokoknya gitu Bu. Tapi yang saya suka dari dia itu orangnya tanggung jawab sih Bu. Wah, berarti enak dong kalau bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab. Ya, iya juga sih Bu, enak kalau misalnya bekerja sama orang yang tanggung jawab, bisa diajak kerja sama. Tapi ya itu tadi Bu, saya kan jarang ikut rapat Bu, jadi saya ketinggalan informasi banyak sekali. Saya tuh bingung gimana besoknya kok misalnya mau ngerjain tugas-tugas sekretaris, saya kan juga nggak dapat informasi Bu gitu. Memang kalau menurut Mbak Ningsi sendiri, seberapa penting sih rapat itu? Ya penting banget Bu, kan dengan rapat kita bisa mendapatkan informasi yang nantinya buat tugas kita selanjutnya Bu. Jadi pensinya tuh nggak bisa langsung terus berjalan lah pokoknya, dan acaranya itu bisa lancar, nggak kacau kayak gitu, nggak terhambat gitu loh Bu. Kan deadline-nya udah bulan depan dan ya sebentar lagi kan, jadi kan tugasnya harus cepat-cepat diselesaikan Bu. Iya. Berarti rapat itu untuk mendapatkan informasi kayak gitu ya? Iya Bu. Memang menurut Mbak Ningsi bisa nggak kalau misalnya mendapatkan informasi itu tidak dengan rapat? Ya bisa sih Bu, kayaknya saya harus aktif untuk cari informasi ya Bu. Iya, ya itu bisa dilakukan. Mbak Ningsi bisa aktif kayak gitu, cari informasi ke teman-teman yang lain kayak gitu ya? Iya sih Bu, kayaknya saya harus aktif cari informasi ke teman-teman yang lain, atau bisa juga ke sekretaris dua ya Bu ya. Ibu sependapat sama Mbak Ningsi. Tapi Bu, setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya nggak bisa deh kalau saya tidak ikut rapat Bu. Kan informasinya nanti saya bisa ketinggalan Bu. Berarti harus ikut rapat kayak gitu ya? Iya, rapat. Ya, saya harus ikut rapat Bu. Ya. Memangnya kalau misalnya ya tanya sama teman yang lain gitu untuk mendapatkan informasi bagaimana? Bisa sih Bu. Mungkin saya bisa tanya ke sekretaris yang kedua apa ya Bu ya? Itu bisa dilakukan. Atau tanya dengan teman-teman bagaimana Bu? Bisa, itu juga bisa dilakukan. Ya mungkin saya harus lebih aktif kayak ya, untuk tanya sama teman-teman seperti itu kan ya Bu ya. Berarti untuk mendapatkan informasi itu Mbak Ningsi
bisa tanya sama sekretaris yang satunya lagi, sekretaris 2 tadi ya, atau tanya sama teman-teman yang lain gitu untuk mendapatkan informasi, ya kan? Iya sih Bu, tapi kan tadi sekretaris 2 itu biasanya kerjanya tuh lambat Bu. Terus ya itu tadi Bu, dia kan masih bingung kan Bu kalau misalnya mengerjakan tugas sekretaris. Bingungnya bagaimana sekretaris 2 itu? Gini ya Bu, pernah dia itu kan disuruh buat surat untuk peminjaman gedung seperti itu, dan deadline-nya itu harusnya besok, tapi jadinya malam minggu depannya, dan tempatnya itu gagal untuk di booking untuk acara pensi Bu. Nah kalau seperti itu kan jadinya kacau, dan kita juga harus cari tempat yang lain lagi Bu, dan padahal waktunya udah nggak cukup gitu Bu. Gitu ya, berarti dia masih sangat ini ya, sangat bingung sekali untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi memang kalau selama ini yang dilakukan Mbak Ningsih bagaimana untuk biar tugas sekretaris itu lancar kayak gitu? Biasanya sih saya serahkan ke sekretaris 2 Bu. Tapi tadi kan Mbak Ningsih bilang kalau diserahkan ke sekretaris yang kedua nggak berhasil ya, soalnya dia kan juga masih bingung. Coba mungkin ada yang lain yang bisa dilakukan Mbak Ningsih? Iya Bu, sebentar. Mungkin bisa saya serahkan ke teman-teman panitia yang lain. Kan kalau misalnya saya serahkan ke panitia yang lain, tugas-tugas sekretaris juga bisa lancar, dan ya pensinya nggak terhambat gitu Bu, dan bisa tetap berjalan. Gimana Bu? Diserahkan ke panitia yang lain ya? Menurut Mbak Ningsih, apakah itu solusi yang bijak? Gimana ya? Kalau menurut saya sih begitu. Gimana Bu? Tapi tadi kalau nggak salah ya, Ibu mendengar Mbak Ningsih kan bilang kalau tugas sekretaris itu adalah sebuah amanah gitu yang diterima Mbak Ningsih dari teman-teman. Jadi Mbak Ningsih harus melaksanakannya secara bertanggung jawab. Tapi tadi Mbak Ningsih juga bilang mau menyerahkan tugas sekretaris ini ke panitia yang lain seperti itu. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan bertanggung jawab? Iya ya Bu ya. Berarti kalau misalnya saya serahkan tugas-tugas saya ke panitia yang lain, saya jadi nggak tanggung jawab ya Bu ya. Berarti saya nggak bisa dipegang amanah sama teman-teman, dan juga nggak dipercaya sama teman-teman untuk menjalankan amanah saya sebagai sekretaris Bu. Iya. Mungkin bisa cari alternatif yang lain. Ya mungkin dengan cara saya lebih aktif untuk mencari informasi kali ya Bu ya. Dan dari sekretaris kedua saya juga bisa dapatkan informasi. Mungkin juga bisa dari teman-teman panitia yang lain. Atau juga nanti saya juga bisa kerjasama sama sekretaris yang kedua Bu. Iya, ya itu juga bisa dilakukan. Jadi mendapatkan informasi dari sekretaris 2, dari teman-teman panitia yang lain, yaitu biar Mbak Ningsih tetap punya informasi tentang pensi itu mau kemana kayak gitu. Tapi kan Mbak Ningsih juga harus menunggu ibu di rumah sakit ya. Terus itu bagaimana? Ya bisa kan diseimbangkan mungkin ya. Kalau misalnya ibu saya kan pas di rumah sakit, saya bisa jaga pas waktu saya pulang sekolah, dan bisa juga tugas sekretaris saya serahkan ke sekretaris 2, asalkan saya juga bisa komunikasi dan bisa mengarahkan sekretaris yang kedua Bu. Gitu. Iya, Ibu tahu. Tapi tadi Ibu juga mendengar kalau Mbak Ningsih kan bilang selama ini tugasnya diserahkan ke sekretaris yang kedua kayak gitu ya. Memangnya selama ini belum ada pembagian tugas yang jelas gitu antara sekretaris pertama dan sekretaris kedua kayak gitu? Pembagian tugasnya belum sih Bu. Mungkin bisa dicoba Bu itu.
Iya bisa, jadi dibagi gitu ya tugasnya, apalagi kan tugas sekretaris itu banyak ya. Iya Bu, banyak sekali surat-suratnya, dan juga biasanya kan ya itu pun mendadak kan Bu, kalau teman-teman minta surat-surat kayak gitu biasanya mendadak Bu. Iya, berarti itu bisa dilakukan ya. Ya, mungkin bisa dilakukan Bu ya. Ada alternatif yang lain kalau Mbak Ningsih? Ya mungkin itu saja kali ya Bu ya. Mungkin saya harus lebih aktif untuk cari informasi dan pembagian tugas sama sekretaris yang kedua seperti itu ya Bu, dan kerjasama terutama, dan juga komunikasi tentunya ya Bu ya. Iya, iya, itu bisa dilakukan sama Mbak Ningsih. Iya Bu. Bentar Bu, tapi tapi menurut saya sekretaris yang kedua saya itu kan juga masih sering bingung Bu. Nanti gimana itu Bu? Masih bingung menjalankan tugasnya gitu ya? Iya Bu. Pernah nggak Mbak Ningsih menjelaskan secara gamblang gitu tugas-tugas sekretaris itu seperti apa kepada sekretaris dua? Oh iya ya Bu ya. Saya belum pernah mencoba sih Bu. Berarti saya harus menjelaskan ke sekretaris kedua tentang pekerjaannya, tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya begitu ya Bu ya. Ya, itu juga bisa dilakukan. Berarti tadi kan Mbak Ningsih mencari informasi kayak gitu ya, terus juga bekerja sama sekretaris kedua, juga menjelaskan secara gamblang kayak gitu sama sekretaris kedua gitu. Gimana? Menurut Mbak Ningsih udah bisa mengatasi kebingungannya Mbak Ningsih tentang tugas sekretaris ini? Iya sih Bu ya, mungkin bisa saya coba. Saya harus menjelaskan tentang pembagian tugas sekretaris, dan juga bisa kerjasama sama sekretaris yang kedua tentang bagaimana tugas-tugasnya selanjutnya begitu ya Bu ya. Iya. Ibu pendapat itu sudah bisa dilakukan Mbak Ningsih. Nampaknya kok sekarang sudah bisa tersenyum kembali. Iya Bu, saya udah ketemu solusinya sekarang, jadi saya nggak bingung lagi Bu. Gitu. Oh ya, selamat ya, sudah bisa menemukan solusi di sini. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya jadi tahu solusi saya. Iya, Ibu turut senang Mbak Ningsih sekarang udah bisa senyum kembali. Bu, terima kasih. Oh iya Bu, kayaknya saya sudah dijemput deh. Oh iya, dijemput siapa Mbak Ningsih? Dijemput ayah saya. Oh, mau ke rumah sakit lagi ya? Iya, bareng ke sana untuk jaga ibu. Oh iya, semoga ibunya Mbak Ningsih cepat sembuh ya. Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya. Doa-doanya. Sukses buat Mbak Ningsih, sukses buat tensinya, dan biar ibunya juga cepat sembuh kayak gitu. Ya. Udah Bu, saya mau pamit dulu ya Bu ya. Oh iya, Terima kasih ya Bu. iya, hati-hati ya Mbak Ningsih. Iya Bu.